Baiklah teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang mindset, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, karena selama 3 hari ke depan saya akan mengisi materi dan memberikan kawan-kawan semuanya insight, kemudian strategi, teknik, dan lain sebagainya terkait bisnis di internet. Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yoga Putra, saya adalah founder dari Gatara Academy, sebuah platform untuk belajar bisnis online, affiliate marketing, dan digital marketing. Saya juga mentor di Akademi Bisnis Digital. Saya mentor di bisnis online squad atau BOS. Saya mentor dan partner di remote business dan berpengalaman membawakan pelatihan online maupun offline, serta berpengalaman menjual ribuan produk fisik maupun produk digital. Baiklah teman-teman semuanya, pada pembahasan dan materi yang pertama saya ingin membahas tentang mindset sukses bisnis online. Bahwa 80% kesuksesan seorang pebisnis online itu terletak pada mindsetnya. Jika mindset kawan-kawan masih salah, jika mindset kawan-kawan masih amburadul istilahnya, bisa dikatakan atau bisa jadi teman-teman tidak akan sukses di bisnis online. Sebenarnya kalau kita bicara masalah teknis, sebenarnya teknis itu hampir sama ya teman-teman ya. Kita melakukan seperti ini, teknisnya seperti itu hampir sama. Tapi bedanya kenapa kok orang lain bisa sukses, kita belum sukses? Karena terletak pada mindsetnya. Mindset mereka mungkin sudah benar, mindset mereka sudah terarah, tapi mindset kita masih salah, sehingga hasilnya pun kita juga tidak maksimal. Oke teman-teman semuanya, saya akan membahas mindset sukses bisnis online. Yang pertama yaitu modal rendah. Nah ini seringkali yang dialami oleh banyak para pemula ya yang baru terjun di bisnis online. Mereka beranggapan bahwa untuk memulai sebuah bisnis online itu dibutuhkan modal besar. Harus punya website, harus punya tim kreator dan lain sebagainya, harus bisa desain, harus punya PC. Nah, itu mindset yang salah kawan-kawan. Untuk memulai sebuah bisnis online, teman-teman cukup dengan modal yang rendah, teman-teman ya. Tidak harus teman-teman punya modal yang besar. Teman-teman cukup bisa gunakan pakai gadget, itu sudah bisa memulai bisnis online. Jadi untuk teman-teman yang masih beranggapan bahwa untuk memulai bisnis online harus pakai modal yang besar, nah teman-teman harus ubah itu semuanya, bahwa dengan melakukan atau menjalankan bisnis online, kita bisa melakukan dengan modal yang rendah. Yang kedua, target market yang sangat besar teman-teman ya. Nah untuk di Indonesia sendiri kita berada di posisi ketiga ya di Asia Pasifik terkait jumlah pengguna media sosial terbesar di Asia teman-teman ya. Yang pertama ada Cina, yang kedua ada India, dan ketiga ada Indonesia. Nomor 1 di Asia Tenggara teman-teman. Nah itu merupakan sebuah potensi untuk kita mempromosikan dan memperkenalkan produk atau bisnis kita di media sosial, karena target marketnya yang besar dilihat dari jumlah pengguna media sosial di Indonesia yang sangat besar pula. Dan yang ketiga yaitu bisnis online adalah penyangga teman-teman ya. Jadi di era saat ini teman-teman ya, teman-teman tidak bisa pungkiri bahwa sebuah bisnis itu bisa besar kalau ada penyangganya, yaitu berupa bisnis online. Meskipun kawan-kawan semuanya punya bisnis konvensional nih, punya toko offline, tapi jika tidak disangga atau tidak dipondasi dengan bisnis online, dengan sistem online, saya yakin 2-3 tahun ke depan bisnis teman-teman akan mati. Pasti itu teman-teman ya, karena eranya sekarang sudah berubah. Jadi bukan teman-teman menutup bisnis offline-nya tidak, tapi bisnis offline teman-teman tetap dijalankan, tetapi teman-teman juga harus mendukungnya atau mensupportnya dengan sistem online teman-teman ya, karena bisnis online ini adalah penyangga di era yang saat ini teman-teman. Nah saya juga akan menjelaskan tentang false belief ya teman-teman ya, sebuah pemikiran yang salah tetapi banyak dianggap benar oleh kalangan masyarakat umum teman-teman ya, dan ini sangat mempengaruhi pola pikir teman-teman semuanya. Yang pertama, bakat. Banyak orang yang mengatakan bahwa kalau kamu ingin sukses di bisnis online, ingin dapat duit di online, kamu harus punya bakat, entah coding, programming, atau website engineer, advertising, dan lain sebagainya. Kenyataannya tidak teman-teman ya. Kenyataannya bakat tidak mempengaruhi seseorang untuk sukses
dan menghasilkan uang di internet. Bahkan di awal saya pun sama teman-teman, saya tidak punya bakat advertising, saya nggak punya bakat website engineer, saya nggak punya bakat coding. Nah, sama aja ya teman-teman ya. Karena semua tergantung teman-teman ya, mau belajar atau tidak. Kalau tidak mau belajar ya sudah, Anda tidak akan pernah bisa. Tetapi kalau Anda mau belajar, nah Anda akan bisa sekalipun Anda tidak punya bakat. Ya, seperti itu teman-teman ya. Mas saya gaptek, mas saya tidak paham teknologi karena Anda belum belajar. Kalau Anda sudah belajar, saya yakin kawan-kawan semuanya pasti bisa. Jadi sekali lagi, untuk sukses di bisnis online, teman-teman tidak memerlukan bakat, teman-teman ya. Yang kedua, gak real. Nah, banyak sekali yang mengatakan bahwa apaan bisnis online itu gak real. Tapi kenyataannya sekarang teman-teman ya, eranya era digital. Semua bisnis yang besar pasti menggunakan sistem online di dalamnya. Sekalipun dia punya perusahaan offline yang besar, punya tempat yang besar, saya yakin sekali teman-teman, entah di Instagram, di Facebook, dia punya sosial media yang besar juga. Karena trafficnya dari sosial media, orang bisa tahu itu dari sosial media sekarang ini. Bahkan dengan sosial media kita bisa menjangkau banyak orang, sekalipun beda tempat, jauh tempat ya, beda waktu dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman harus mulai mematahkan pola pikir bahwa bisnis online itu nggak real. Itu real ya teman-teman ya, realita yang terjadi saat ini, realnya saat ini teman-teman ya, semua bisnis yang besar itu didorong atau disupport dengan sistem online. Nah, yang kedua, anak muda nih. Nah, ini banyak sekali yang mengatakan bahwa kalau kamu ingin sukses di bisnis online, rata-rata anak muda. Nah, yang sukses anak muda, yang paham teknologi, yang paham gadget. Nah, ini enggak teman-teman ya. Kenyataannya teman-teman ya, banyak sekali yang belajar di saya, orang yang sudah berumur 40 ke atas, 50 tahun ke atas, yang awalnya sama sekali gaptek teman-teman ya. Yang awalnya sama sekali nggak bisa, karena dia belajar pelan-pelan, akhirnya bisa teman-teman. Jadi, untuk sukses di bisnis online itu tidak hanya anak muda teman-teman, semuanya bisa, mau emak-emak, mau kamu lulusan SMA, orang tua, bahkan 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, kalau masih punya minat untuk belajar, saya yakin pasti bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus patahkan pola pikir tersebut bahwa untuk sukses di bisnis online itu hanyalah anak muda. Jawabannya tidak teman-teman, semua kalangan bisa. Kedua, selanjutnya yaitu mental gratisan teman-teman ya. Nah, ini yang sering sekali saya temui bahwa banyak sekali yang mengatakan bisnis online itu bisa dimulai tanpa modal, gratis kok, tinggal posting-posting. Nah, ini saya kasih tahu ya teman-teman ya, ini saya kasih tahu. Saya sangat tidak setuju ketika ada orang mengatakan bahwa untuk memulai sebuah bisnis, terkhusus bisnis online, itu tanpa modal. Itu bullshit teman-teman ya. Semua bisnis baik offline maupun online itu perlu menggunakan modal. Nah, untuk modalnya ini bisa besar atau kecil, itu relatif. Ada yang mengatakan bahwa 100.000 itu kecil, ada yang mengatakan 100.000 itu besar, ada yang mengatakan modal 10 juta itu kecil, ada yang mengatakan 10 juta itu besar. Faktanya, intinya teman-teman ya, mau bisnis offline atau bisnis online itu semua memerlukan modal. Jadi buang mental gratisan Anda teman-teman ya. Contohnya aja deh, teman-teman belajar seperti ini, menonton video, menonton mentoring dari saya. Teman-teman kan pakai kuota, kuotanya juga beli kan teman-teman ya. Itu juga modal teman-teman, modal kuota, modal tenaga, waktu, pikiran untuk memahami dan lain sebagainya. Nah, itu modal teman-teman ya. Nah, untungnya, kabar baiknya seperti yang saya jelaskan tadi, bisnis online itu bisa dimulai dengan modal yang rendah atau relatif kecil teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, buang mental gratisan Anda bahwa semua bisnis itu butuh modal. Mulai detik ini jangan berpikiran bahwa bisnis itu 100% gratis, tidak. Tetap bermodalkan, tetap pakai modal. Cuma kalau bisnis online kita nggak perlu sewa ruko, nggak perlu stok barang, nggak perlu karyawan, bayar listrik dan lain sebagainya. Bayar listrik pun kecil ya teman-teman ya, mungkin kuota dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mulai bisnis online dengan modal yang kecil teman-teman ya. Nah, itu ya, jadi false belief ini
banyak sekali oleh masyarakat ya teman-teman ya, banyak sekali dipercayai, tapi pada faktanya itu salah teman-teman ya. Tapi banyak masyarakat umum yang mempercayai hal ini, bahwa bisnis online itu harus punya bakat, nggak real, harus anak muda, gratis. Nah, ini sebenarnya salah teman-teman ya. Oleh karena itu, setelah teman-teman menonton video dari saya ini, yuk teman-teman buka pola pikir Anda, ubah pola pikir Anda, mindset Anda, dan ini akan menjadi fondasi dasar juga untuk kawan-kawan semuanya, supaya teman-teman bisa sukses di bisnis online. Karena percuma kalau saya jelaskan teknis, saya jelaskan strategi, tapi mindset dan pola pikir Anda masih seperti ini, masih salah. Nah, itu percuma teman-teman. Hasilnya nggak akan maksimal. Oleh karena itu, yuk teman-teman ubah pola pikir setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman. Nah, satu lagi ya teman-teman ya, nggak punya ide nih. Nggak punya ide atau nggak punya produk. Nah, ini ya teman-teman ya, banyak sekali yang ingin memulai sebuah bisnis, tetapi dia bilang bahwa Mas, saya nggak punya ide, saya nggak punya produk. Nah, ini bukan sebuah masalah teman-teman ya, ini bukan sebuah masalah. Kalau teman-teman nggak punya ide, nggak punya produk, ya cari tahu mana produk yang laris. Ide apa untuk saya jadikan sebuah bisnis. Tenang aja, untuk poin yang terakhir ini ya teman-teman ya, ide produk akan kita bahas di next materi teman-teman ya. Kita akan bahas di next materi. Yang jelas silahkan teman-teman ubah pola pikirnya bahwa sebuah bisnis itu untuk semua kalangan, baik tua muda ataupun semua umur ya intinya. Kemudian bahwa bisnis online itu kenyataannya, realita yang terjadi saat ini semua sudah berbasis digital. Teman-teman tinggal mau belajar atau tidak. Kalau teman-teman mau belajar tanpa bakat pun Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Dan ketika teman-teman nggak punya ide, nggak punya produk dan lain sebagainya, silahkan cari tahu teman-teman ya. Nah, perbaiki mindset dan pola pikir Anda terlebih dahulu. Di next materi saya akan masuk ke dalam session praktek ya teman-teman ya. Sekali lagi, ubah pola pikir teman-teman sebelum kita masuk ke sesi praktek. Oke, semoga bermanfaat. Tetap stay di grup kelas online teman-teman. Terima kasih.